Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita melanjutkan di bagian kedua pada kajian kita di kitab Min Hidayat Suratil Fatihah. Di pelajaran-pelajaran dari surat Al-Fatihah. Kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan al-istishfa bil Fatihah, meminta kesembuhan dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Artinya, maksudnya adalah surat Al-Fatihah ini bisa menjadi obat dan kesembuhan pada beberapa penyakit. Ini menarik, ini bahasan ini. Beliau mengatakan, min asma'i suratil Fatihah, al-kafiyah, asyafiyah. Di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah adalah al-kafiyah, asyafiyah. Kafiyah ini artinya mencukupinya. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kafiyah artinya surat ini mencukupi kalian dari surat-surat yang lain. Jadi kalau belajar surat Al-Fatihah ini dicukup kalian kalau mau mendalaminya daripada yang lainnya. Disebut pula dengan Asy-Syafiyah itu karena dia surat ini menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan diberi nama pula oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, diberi nama pula dengan nama Al-Waqiyah, yaitu surat yang melindungi dirinya dari keburukan. Dan diberi nama pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan nama Ar-Ruqyah, yaitu bacaan ruqyah untuk kesembuhan. Beliau mengatakan fafiha shifa'un li amradil qulubi wa amradil abdan. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat obat dan kesembuhan dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim yang diambil oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin, bahwa surat Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan penyakit hati dan bisa menyembuhkan penyakit badan. Menyembuhkan penyakit hati dari sisi mana? Beliau mengatakan, dan ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim yang beliau ringkas, fa in kana fil qalbi fasadu qasdin aw fasadu niyatin aw kana fihi riya'un aw kana fihi kibrun aw kana fihi baghyun wa dhulmun wa ghairu dhalik fa ilajuhu fi syafiyah allati hiya suratul Fatihah. Jika di dalam hati ada kerusakan niat, ya, kerusakan pada tujuan dalam beramal, kerusakan riya yang berupa riya, sombong. Artinya jika di dalam hatinya ada penyakit berupa niatannya yang nggak benar, tujuan dalam melakukan perbuatannya salah, di sana ada riya, di sana ada kesombongan, kemudian ada kezaliman dan sebagainya, maka pengobatannya dengan surat Al-Fatihah ini. Dan ini yang dijelaskan pula oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa Al-Quran secara umum mengobati penyakit hati yang berupa apa? Kejahilan, mengobati kejahilan
mengobati kesesatan dirinya, mengobati kesalahan mengobati kesalahan pada kerusakan pada niatnya dia. Ketika seseorang mempelajari Al-Quran, maka akan terangkat pada dirinya kejahilan. Kemudian Allah akan memberikan hidayah kepada dia menuju jalan yang lurus. Dan Allah akan menanamkan ketauhidan kepada dia yang berarti meluruskan kembali niat dan tujuan dia dalam beramal. Jadi penyakit-penyakit hati di sini, kita tahu kan ada dua penyakit hati, yaitu syubhat dan syahwat. Syahwat tentu kemaksiatan, ya, kemunafikan. Syahwat adalah kesesatan, kemusyrikan. Itu tadi kerusakan pada niat dan kerusakan pada tujuan dia beramal. Dan rusak pada ilmunya dia. Jadi penyakit syahwat adalah ilmunya dia rusak, kemudian niatan dan tujuan dia dalam beramal rusak, ya, dan pula syahwatnya dia. Lalu mengobati penyakit hati ini gimana? Mengobati penyakit hati ini ada pada surat Al-Fatihah. Ada pada surat Al-Fatihah. Yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengobati kerusakan pada niat dan tujuan. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim mengobati rusaknya ilmu dia yang menyebabkan terjadinya kesesatan. Jadi sesat, syirik, riya, sombong, semua penyakit hati. Diobati pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan pula diobati dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengobati rusaknya niat dan tujuan. Ihdinas siratal mustaqim mengobati pada rusaknya ilmu dia, kesesatan, mengobati kesesatan, kejahilan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Syekh mengatakan, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, katsir ma kuntu asma' Ibnu Taimiyah yaqul. Saya sering mendengar Ibnu Taimiyah mengatakan, yaitu gurunya beliau, bahwa iyyaka na'bud fihi ilajun lirriya, bahwa iyyaka na'bud mengobati riya, dan wa iyyaka nasta'in mengobati sombong. Kenapa bisa demikian? Beliau menjelaskan, iyyaka na'bud tudhibu maradal mura'ah wa tasannu' lil makhluqin. Jadi iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kami beribadah, itu akan menghilangkan penyakit riya dan berbuat karena manusia, untuk manusia. Tadzkir lil ibad lil abdi bimaqamil ikhlas. Dan surat ini pula atau bagian ini pula iyyaka na'bud mengingatkan hamba akan kedudukan ikhlas, di mana ikhlas itu adalah tingkatan-tingkatan yang paling mulia dan pahala di akhirat yang paling besar bagi pelakunya. Sebagaimana pada firman Allah, kata beliau di surat Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu dan dia orang beriman, maka usaha dia dan upaya dia akan mendapatkan buah. Adapun wa iyyaka nasta'in ini memberikan makna bahwa seorang hamba
sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Ini seperti pada surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu miskin di hadapan Allah. Wallahu wal ghani, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Demikianlah surat ayat-ayat yang lain di dalam surat ini yang mengobati penyakit-penyakit hati. Jadi surat ini pertama mengobati penyakit hati berupa ilmu yang rusak yang melahirkan kesesatan, kata Imam Ibnu Qayyim, niatan dan tujuan yang rusak yang melahirkan kemusyrikan, riya, kesombongan. Maka obat ini semua adalah dengan surat Al-Fatihah. Yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengobati penyakit rusaknya niat dan tujuan. Ihdinas siratal mustaqim, mengobati rusaknya ilmu yang menjadikan dia tersesat. Jadi keduanya menjadikan seorang hamba yang bertauhid dan berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan senantiasa dia berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu dan amal yang dia kerjakan. Berarti kalau sudah seperti ini, hatinya dia akan sehat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini pun bisa mengobati sifat dengki, hasad. Bahkan bisa mengobati dampak buruk dari kedengkian itu. Jadi ketika seseorang dengki kepada orang lain, maka dengan mempelajari surat Al-Fatihah, maka itu akan hilang pada dirinya. Yaitu pada ayat wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepadamu kita berserah diri, bahwa semua kenikmatan, kebaikan itu datang dari Allah. Makanya Allah memberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Untuk itu kewajiban seorang hamba berserah diri dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Sehingga akan hilang kedengkian-kedengkian, hasad pada jiwa dan hati seseorang. Kemudian Syekh mengatakan wa in kana fil abdani syai'un minal asqam wal amrad. Adapun surat Al-Fatihah yang menyembuhkan penyakit fisik. Ya. Adapun surat Al-Fatihah yang menyebutkan penyakit-penyakit fisik, maka ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang. Di mana di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, berkisah pada beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan safar. Kemudian mereka singgah di sebuah desa. Ya, mereka singgah di sebuah desa, dan mereka di desa itu minta jamuan kepada penduduk desa itu. Tetapi para penduduk desa ini enggan untuk menjamu mereka. Tiba-tiba pimpinan dari penduduk itu tersengat binatang berbisa. Dan mereka berusaha untuk mencari kesembuhan dengan berbagai macam cara. Tapi para penduduk itu tidak mendapatkannya. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, andai di antara kita ada yang menemui para tamu-tamu itu, barangkali di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Lalu pergilah salah satu dari mereka, dan mereka mengatakan, ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludih. Wahai para tamu, pimpinan kami tersengat binatang berbisa. Dan kami sudah berusaha untuk mencari berbagai macam kesembuhan, tapi tidak bermanfaat bagi dia.
apa salah seorang di antara kalian itu ada yang bisa menyembuhkannya? Lalu salah satu dari para sahabat itu mengatakan, ya, kami akan memberuqyah dia. Tetapi kami meminta jamuan kepada kalian dan kalian tidak mau menjamunya. Kami tidak mau mengobati pimpinan kalian, kecuali kita melakukan kesepakatan, yaitu kalian memberikan upah kepada kami. Lalu disepakatilah sebuah upahnya, yaitu beberapa ekor kambing. Setelah terjadi kesepakatan, beberapa sahabat itu pun pergi. Sahabat yang menyiapkan diri, nggak semua berarti di sini. Pergi. Lalu ketika di depan sang pimpinan yang tersengat binatang berbisa tadi, yadfilu alai. Yadfil itu kalau bahasa Jawa nyembur artinya. Tahu nyembur ya? Nyembur itu apa ya? Niup dengan sedikit ludah. Gitu, nyembur gitu ya. Sambil membacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan oleh sahabat ini, maka si pimpinan ini sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit sama sekali. Dia pun akhirnya sang pimpinan ini berjalan, beraktivitas seperti dia tak pernah sakit. Akhirnya penduduk kampung pun memberikan upahnya, kesepakatannya, yaitu beberapa ekor kambing tadi itu. Lalu para sahabat ini mengatakan, ya sudah kalau ada kambingnya bagi-bagi dong kambingnya. Lalu yang meruqyah ini mengatakan, tunggu dulu. Kita ketemu Rasulullah SAW dulu, nanya dulu sama Rasulullah SAW, ini hukumnya boleh nggak kita melakukan begini? Jangan gara-gara lapar, kita terus melakukan sembarangan. Ya, semua kita lakukan gara-gara lapar ini kita tanpa melihat hukumnya, lihat mulianya sahabatnya. Akhirnya mereka pun pergi pulang menemui Rasulullah SAW dan diceritakanlah kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kalian tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah ini ruqyah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kalian lakukan itu benar. Ya sudah, kambingnya bagi-bagi saja, dan bagi-bagi saja di antara kalian, dan sisahkan bagiku, untukku. Dan sisahkan untukku, kata Rasulullah SAW. Sambil beliau tersenyum. Nah, dari hadis ini difahami dengan jelas bahwa surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit fisik. Bahkan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin dengan panjang lebar beliau menjelaskan bahwa penyakit fisik pada diri seseorang itu, jika ada penyakit pada diri seseorang, itu akan berpengaruh, berdampak buruk pada dirinya sendiri dan berdampak buruk pada aktivitas dia. Ya, berdampak buruk pada diri dan berdampak buruk pada aktivitas dia. Dirinya akan lemah dan dia tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Lalu beliau menyebutkan obatnya ada 3 dari obat itu, yaitu menjaga kesehatan dan melindungi diri dari keburukan dan mengosongkan tubuh dari hal-hal yang berbahaya. Yani hifdzul quwa, menjaga kekuatan, al-himya minal mudhi, jadi menjaga diri dari hal yang buruk, kemudian mengosongkan tubuh dari unsur-unsur yang bahaya. Nah, kemudian beliau mengatakan 3 pengobatan ini di dalam 3 pengobatan ini untuk penyakit fisik semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan khususnya di surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kemudian diurai itu satu-satu panjang lah beliau. Lalu beliau mengatakan di 2 posisi, ada di Madarijus Salikin dan di Jawabul Kafi. Di sini yang dinukil oleh Syekh yang di kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan,
Makastu bi Makkah muddatan ta'tarihi adwa. Jadi saya pernah tinggal di kota Makkah. Artinya beliau pernah mencoba mengobati diri ketika terkena penyakit-penyakit yang menjadikan fisik lemah dan tak bisa beraktivitas. Jadi ketika saya berada di Makkah, wala ajidu tabiban, tidak ada dokter dan tidak ada obat di sana. Maka di tempat yang lain beliau cerita, saat itu saya lagi tawaf sehingga saya tidak bisa tawaf lagi, lemas badannya. Kemudian beliau mengobati dirinya dengan membaca Al-Fatihah. Dan saya melihat sebuah pengaruh yang sangat menakjubkan. Di sisi lain beliau mengatakan, saya mengambil air zam-zam, ya, 1 gelas, kemudian saya baca surat Al-Fatihah berkali-kali. Maka saya mendapatkan diriku sembuh dari penyakit itu, bahkan seperti layaknya batu jatuh dari tubuh saya. Kayak ada batu jatuh dari tubuh saya. Dan saya mengobati orang-orang yang sakit pula di Makkah dengan cara yang seperti ini. Dan saya kasih tahu mereka, dan mereka pun sembuh seperti ini. Subhanallah. Jadi surat Al-Fatihah mengobati penyakit hati dan mengobati penyakit fisik pula. Kemudian Syekh mengatakan wal istishfa'u bihadhihi surah, kesembuhan dengan surat ini la budda ma'al qira'ati minal yaqini wathiqati billahi azza wa jalla, harus dengan membaca, ya, harus dengan apa? Maaf, dengan yakin di saat membacanya, harus dengan yakin kepada Allah, percaya sama Allah di saat membaca Al-Fatihah itu. Fa idza istama'a al-yaqinu wa thiqatu billah intafa'a al-'abdu bihadhil qira'ah ghayatal intifa'. Jika terkumpul yakin dan percaya kepada Allah, maka hamba itu akan mendapatkan manfaat dari bacaan ini dengan manfaat yang begitu baik. Artinya dibaca surat Al-Fatihahnya, yakin bahwa Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan, thiqah, percaya sama Allah bahwa Allah akan menyembuhkan dirinya dengan membaca surat ini. Jadi bukan coba-coba. Ingat, membacanya, kemudian yakin bisa menyembuhkan, dan percaya sama Allah bahwa Allah akan menyembuhkan dirinya. Bukan coba-coba, cobain katanya bisa. Wah, berarti nggak percaya. Ya. Kembali kepada kesembuhan dengan Al-Fatihah ini dari penyakit-penyakit hati, kata beliau. Beliau mau konsen di sini. Minal ma'lum anal qurub tamrad bi anwa'in adida. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati ini bisa sakit dengan berbagai macam penyakit. Ya. Dan wa maraduha asad min maradil badan. Dan penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kenapa? Di annal qalb, karena hati itu asasul a'mal wa salahuhu salahun lil badan. Karena hati itu inti dari amalan, dan kebaikan hati berarti kebaikan buat badan pula. Dan rusaknya hati berarti rusak pula badannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, baik semua tubuh kita. Jika ia rusak, rusak semua tubuh kita. Ketahuilah itu adalah hati. Abu Hurairah berkata, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja, sedangkan anggota tubuh ini tentara-tentaranya. Fa idza tabal maliku tabal jundu. Jika rajanya baik, maka tentaranya baik. Wa idza fasadal maliku fasadal jundu. Jika rajanya rusak,
maka tentaranya rusak semua. Wal qalbu kadzalik bal asyad, demikian pula hati, bahkan bisa lebih berbahaya dari itu. Jika hatinya baik, idza saluhal qalbu saluhal badanu taba'an lah. Jika hatinya baik, maka badannya pun baik mengikuti hatinya yang baik. Wa idza fasadal qalbu fasadal badanu taba'an lah. Jika hatinya rusak, maka badannya rusak mengikuti kerusakan hati. Berarti kebaikan manusia dan istiqomahnya, urusan-urusan mereka, baiknya perbuatan mereka, santunnya, tutur kata mereka, itu kembali kepada kebaikan hati mereka semua. Ya. Wa amradul qulubi fil jumlah, penyakit-penyakit hati secara keseluruhan kembali kepada dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Di dalam firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu obat dari keduanya. Di mana al-maghdub alaihim, yaitu mulai dari ihdinas siratal mustaqim dan sampai habis ayat ini adalah obat bagi dua penyakit ini. Di mana orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah rusak niatnya. Yahudi itu rusak niatnya. Sedangkan mereka yang tersesat itu rusak dari sisi ilmu. Nah, itu kan tadi dua. Rusak niat, tujuan, dan rusak ilmu. Yahudi rusak niat, Nasrani rusak ilmunya rusak. Semuanya berbahaya. Baik dari rusak sisi hatinya maupun rusak dari sisi ilmunya, dua-duanya rusak. Wal'iyadzubillah. Semuanya rusak. Makanya obatnya dari mana? Obatnya adalah dengan ini. Surat Al-Fatihah, yaitu dia mempelajari ihdinas siratal mustaqim. Berarti meluruskan ilmu dia. Meluruskan ilmu dia. Agar dia menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan itu semua. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meluruskan niat dia, tujuannya, agar dia tidak termasuk ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak termasuk mereka. Nah, inilah penjelasan dari pelajaran kedua dari surat Al-Fatihah ini. Yaitu apa? Mengobati penyakit. Penyakitnya ada penyakit hati, dan ini yang paling berbahaya. Penyakit hati ada dua, yaitu ilmu yang rusak, yang menjadi sebab kesesatan, sesat dia. Yang kedua adalah rusaknya niat dan tujuan, yang menjadikan di sini munculnya syirik, munculnya kesombongan, hasad, dengki, permusuhan. Dan ini berbahaya. Kalau ini rusak, berarti rusak semuanya. Obatnya adalah yang pertama, rusaknya ilmu, yang menjadi sebab kesesatan adalah kembali kepada hidayah Allah, yaitu jalan yang lurus. Rusaknya niat dan tujuan dia biar nggak syirik, sombong, hasad adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun penyakit fisik pun diobati dengan surat Al-Fatihah ini, yaitu berupa pengobatan dari pertama, yaitu penyakit dengan cara ruqyah. Meruqyah mereka yang terkena sengatan binatang berbisa, yaitu dengan cara dipegang pada bagian yang terkena sakit, lalu ditiup seperti yang disebutkan di hadis tadi itu, sahabat tadi. Ditiup dengan cara ditiup sambil nyembur gitu. Ada sedikit ludahnya dia yang keluar.
Ya. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah tadi. Kenapa? Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kenapa kok ada ludah sedikit? Karena orang yang membaca Al-Fatihah berarti dia itu memahami Al-Fatihah ini dengan benar. Yaitu dia faham nilai tauhid yang ada di dalamnya. Nilai keimanan yang ada di dalamnya. Jika dia faham, berarti ketauhidan, keimanan itu menyatu dengan jiwanya. Saat itulah jiwa dia menjadi jiwa orang yang bersih. Jiwa yang bersih jiwanya dia. Ketika dia jiwa yang bersih, maka kemudian dia meniup dengan sedikit ludah, berarti inilah kebaikan dan kebersihan itu. Nah, ini akan menghilangkan kotoran dan keburukan racun yang menempel pada kurban. Masya Allah. Ini analisa Imam Ibnu Qayyim. Begitu pula mampu mengobati seseorang yang terkena kurban hasad. Kalau tadi kan punya hasadnya. Ini kurban hasad. Orang yang terkena kurban hasad itu bisa menderita fisiknya. Nah, ini bisa diobati dengan cara diruqyah, dibacakan surat Al-Fatihah pada diri orang itu. Subhanallah. Nah, inilah keutamaan dan pelajaran dari surat Al-Fatihah yang beliau sajikan. Ya. Wallahu alam, yang bagian akhir beliau bicara pada bagian akhir dari bagian ini, beliau menjelaskan tentang sifat Yahudi, yaitu pada surat Al-Jum'ah ayat kelima. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang mendapatkan Taurat, kemudian mereka tidak mengembannya, tidak mengamalkannya, maka mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ini adalah perumpamaan hummilut Taurat. Taurat ini turun kepada mereka dengan bahasa mereka, dibaca di tengah-tengah mereka. Mereka faham makna Tauratnya, tapi lam yahmiluha, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena hatinya rusak, niatnya rusak. Ada kebencian, ada ghadab, kebencian dia. Ada amarah, ada ghadab, ada sombong dia. Ada syirik di sini. Ya. Makanya Allah balas pula dengan apa? Maghdub, Allah murkai mereka. Karena di dalam hatinya ada kebencian. Ada kerusakan niat dalam dirinya. Makanya umat Islam, jika ada penyakit hati yang seperti ini, maka diobati dengan surat ini. Yaitu kembali kepada as-sirat al-mustaqim. Ya, kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kembali kepada sirat mustaqim. Walad dhalin, dan dhalin yu'alij fasad al-ilmi. Walad dhalin ini mengobati penyakit yaitu ilmu. Yaitu seseorang yang memiliki semangat beramal, semangat beribadah kata beliau, tetapi la ilma inda. Tapi dia tidak memiliki ilmu. Faya'budullah ala ghairi basirah. Sehingga dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Wa bi ghairi bayyinah. Sehingga dia beribadah tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah kesesatan. Yata'awwadhu billah min. Di mana harus berlindung kepada Allah darinya. Untuk itu, jika seorang muslim membaca ini dan memohon hidayah kepada Allah, tadi ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari sifat orang-orang yang dimurkai Yahudi dan dijauhkan dari cara model gaya orang-orang yang sesat Nasrani. Wa karrarahu kama syuri'a lahu fi yaumihi marrat wa karrat, dan dia mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah ini setiap harinya berkali-kali dalam sholatnya, maka hal ini akan mengobati dengan izin Allah kerusakan hati dia. Subhanallah, akan mengobati kerusakan hati dia.
Faja'at hadhihi surah, maka inilah surat Al-Fatihah yang agung, yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Mu'alijatan, mengobati penyakit-penyakit hati dengan berbagai macam bentuknya, mengobati kerusakan hati bagi mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna dan mendapatkan manfaat dari surat Al-Fatihah ini dengan cara yang baik. Nah, inilah faedah dari pelajaran dari surat Al-Fatihah yang beliau sajikan. Ya. Total berikutnya beliau menjelaskan tentang bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung tauhid dan macam-macam ketauhidan. Jadi mengandung makna, terkandung di dalamnya ketauhidan dan macam-macam tauhid. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz. Barakallahu fikum atas penyampaiannya. Izin mengambil alih host yang sebelumnya, Nabil, karena qadarullah beliau melaksanakan sholat maghrib di UEA dan sekitarnya. Bismillah, sudah ada yang masuk Ustadz, beberapa pertanyaan melalui fitur chat kami. Pertanyaan pertama, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran untuk materi malam ini Ustadz. Semoga amal jariah buat Ustadz dan juga keluarga. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga, serta ulama-ulama kita yang terdahulu, dan begitu juga jemaah kajian Miku mengaji, dan semua umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di dalam sholat ketika kita membaca Al-Fatihah dan sudah separuh jalan, tiba-tiba terasa ada yang kurang makhraj dan tajwidnya. Bisa jadi karena terburu-buru bacanya. Lalu mengulang lagi dari awal. Apakah bacaan seperti itu dibolehkan Ustadz di dalam sholat? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan katsiran. Ya, ketika seseorang membaca Al-Fatihah, kemudian sudah terlewat bacaannya, kemudian di tengah-tengah dia kayaknya terbersit pikiran, kayaknya tadi kurang deh. Sepertinya ini bisikan setan. Maka hendaknya dia menghilangkan bisikan itu. Karena memang setan berusaha untuk merusak seseorang. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwa setan akan berusaha untuk membisiki seseorang ketika dia berwudu. Ketika dia wudu, nanti setelah wudu, atau wudunya tinggal dikit, setan bisiki, jangan-jangan tadi wudunya nggak benar. Kayaknya tadi cepet-cepetan saya wudu. Wah, ini harus diulang. Nggak kelar-kelar dia wudunya. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan, lanjutkan wudu Anda, artinya teruskan. Jangan didengarkan bisikan setan itu. Nah, termasuk di sini, Anda sudah sholat, sudah baca Al-Fatihah, tapi tengah-tengah atau setelah selesai membaca ragu-ragu. Kayaknya tadi makhrajnya nggak benar deh, kayaknya. Bisikan kayaknya ini kan setan. Agar apa? Agar sholat kita nggak khusyuk, agar sholat kita nggak fokus, agar sholat kita berantakan, kemudian muncul, kayaknya kamu tadi begini ya, kayaknya begini. Jadi tinggalkan bisikan itu, jangan diperhatikan. Wallahu a'lam. Langsung pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Surat Al-Fatihah sebagai obat segala penyakit tetapi oke, sebentar, saya baca sedikit. Assalamualaikum, izin bertanya. Di dalam kajian ini disebutkan bahwa surat Al-Fatihah merupakan obat segala penyakit. Qadarullah, saya sudah mencoba ini namun lama sembuhnya. Dan bagaimana solusinya? Saya jengkel Ustadz dengan ini dari jamaah.
Menarik ini. Sebentar. Jadi saya jengkel ini. Menarik nih. Iya. Ungkapan Anda bahwa saya jengkel ini menunjukkan bahwa hilang pada diri Anda syarat yang disampaikan tadi. Yaitu apa? Pertama membaca, kemudian yang kedua Anda yakin, kemudian yang ketiga adalah percaya sama Allah. Nah, ini syaratnya. Ketika kita membacanya dan melakukan ruqyah dengan itu, dengan apa namanya, perasaan saya ingin mencoba. Saya ingin mencoba, berarti tidak ada yakin. Yang ada adalah mencoba. Ya, yang ada hanyalah mencoba. Mencoba itu bukan yakin. Ya, mencoba bukan yakin. Ya, sini saya ingin cari kepada Anda pengobatan fisik Al-Fatihah. Bentar. Ditunggu saja Pak Ustadz, tidak masalah. Ya, menarik di sini masalahnya. Bentar sebentar. Ya, beliau mengatakan di sini bahwa seperti beliau mengatakan tentang sengatan binatang berbisa. Itu adalah jenis racun-racun. Berarti itu muncul dari jiwa-jiwa yang kotor yang menyatu dengan sifat amarah pada diri seseorang. Disinilah akan memicu munculnya racun ibarat sebuah api yang menyala. Saat itu berpengaruhlah sengatan pada diri seseorang. Tentu ini akan berpengaruh berbeda-beda kondisinya dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Jadi kondisi jiwa yang emosional, kondisi jiwa yang dipenuhi dengan amarah, kesombongan, ya, ketidakada iman kepada Allah, justru ini menjadikan penyakit itu menurut penjelasan Ibnu Qayyim semakin berbahaya. Ya, idza takayyafat nafsuhal khabitha, jika jiwa dia yang kotor itu menyatu dengan sifat pemarah yang ada pada dirinya, maka itu akan lahir sebuah racun. Maka racun itu akan berada di tempat yang layak. Sebagaimana orang yang jahat di antara manusia akan mendapatkan kenyamanan ketika orang di sekitar dia itu menerima kejahatan dia dengan baik. Begitulah panjang cerita beliau mengatakan. Jadi kalau preman akan merasa nyaman duduk dengan para preman. Penyakit akan merasa nyaman di tempat ini. Kenapa? Karena jiwanya kotor, jiwanya penuh dengan amarah, jiwanya penuh dengan kesombongan, hatinya kotor semua, akan penyakit ini akan berada di tempat yang pas dan menyatulah dirinya dengan itu semuanya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dari semua penyakit, taubat dari semua kemaksiatan, membersihkan diri dari kotoran-kotoran, iman kepada Allah. Ini disebutkan di Madarijus Salikin pada pembahasan tentang taubat.
Taubat, bersihkan, kembali ke jalan yang lurus, berarti jiwanya akan bersih. Tauhid kepada Allah, serahkan semua urusan kita kepada Allah, niatkan semua apapun yang kita lakukan hanya kepada Allah, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang bersih, sehingga akan unsur yang kotor, unsur yang jahat itu akan terjauh pada dirinya. Kemudian bukan berarti kita menghindarkan diri dari pengobatan-pengobatan yang modern. Tidak, ya, tetap itu bagian dari usaha kita. Sebab di zaman Rasulullah SAW pun ada seorang dokter. Ya, di zaman Rasulullah SAW pun ada seorang pengobatan klasik. Di zaman Rasulullah SAW ada pengobatan klasik Arab, juga ada seorang dokter yang bertugas menjaga kesehatan para sahabat. Di sana ada pula para bidan-bidan tenaga medis yang siap merawat para sahabat ketika mereka sakit karena korban peperangan. Jadi ini pun bagian dari itu semuanya. Ya, kita taubat kepada Allah, bersihkan diri kita maksiat, bertauhid kepada Allah, usaha dengan pengobatan-pengobatan modern yang ada, kemudian usaha pula dengan pengobatan-pengobatan yang syar'i, madu dan sebagainya. Itu kemudian kita mengobati diri kita dengan membaca Al-Qur'an pada diri kita secara rutin, yakin, percaya sama Allah, ini akan bisa menyembuhkan diri kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup banyak penjelasan mengenai usaha menyembuhkan diri kita dari surat Al-Fatihah. Semoga yang tadi yang bertanya bisa mengikuti saran dari Ustadz, yaitu tidak hanya datang, tidak hanya membaca juga Al-Fatihah sebagai salah satu usaha kita, namun juga dengan usaha-usaha yang lain seperti datang ke pengobatan medis mungkin, atau mencoba pengobatan syar'i dan lain sebagainya. Tadi ada bagi teman-teman yang ingin mengulang kajian hari ini, bisa dibuka di di YouTube-nya Bumiku Mengaji, insya Allah. Nanti di sana ada playlist kajian Bumiku Mengaji yang insya Allah bisa didengar kembali. Lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika sholat berjamaah? Apakah kita juga mengikuti membaca surat Al-Fatihah sendiri setelah imam membaca, atau diam saja mengikuti imam sebagai makmum? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, ini masalah ini perlu kita perjelas kembali. Pertama, membaca Al-Fatihah pada sholat sendirian ini adalah rukun menurut pendapat kebanyakan para ulama. Artinya sholatnya harus membaca Al-Fatihah. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang tidak dikeraskan, sir. Ini semuanya rukun pula membaca Al-Fatihah. Diwajibkan dan ini rukun dalam membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, hukum membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah yang dikeraskan bacaannya. Ya, yang dikeraskan bacaannya. Yaitu 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya, dan pula pada sholat subuh. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ya, ini yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Pendapat pertama mengatakan tetap harus membaca. Ini seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan membacanya pada posisi-posisi saktah. Yaitu antara imam membaca waladhdallin amin, kemudian di situ imam berhenti sejenak sebelum membaca surat. Di sini makmum membacanya. Itu namanya sakta di sini. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, di mazhab yang lain mengatakan dalam sholat yang seperti ini yang dikeraskan,
ya, bacaannya oleh imam, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Cuman diam, dia mendengarkan saja bacaan imam. Kenapa? Mereka berdalil dengan ayat Quran. Pertama, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ketika Al-Quran dibacakan kepada kalian, dengarkan. Ya, dengarkan dengan baik, diam dan dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, di sini jelas bahwa ketika Quran dibaca, termasuk Al-Fatihah di sini suruh diam. Kemudian disebutkan dalam hadis, qiraatul imam, qiraatun lil makmum. Bacaan bagi imam itu adalah bacaan bagi makmum. Kemudian hadis, idza innama ju'ilal imamu liutamma. Imam ini untuk diikuti. Jadi kalau imam baca, ya diem, jangan ikut-ikutan membaca. Ya. Nah, inilah dalil-dalil, tapi berdasarkan dalil ini, wallahu taala a'lam, kalau saya menilai bahwa pendapat yang kedua lebih kuat, yaitu ketika salat yang dikeraskan, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang mau membaca, maka itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya meruqyah dengan surat Al-Fatihah? Ya, bagaimana caranya meruqyah Al-Fatihah? Tadi sudah dijelaskan, yaitu pada bagian yang terkena sakit, ya, kemudian dia meniupnya, ya, membacanya, meniupnya, ya. Tentu ini bisa diulangi berkali-kali. Dan Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada air zam-zam, maka bisa dia membawa air zam-zam sambil dia membaca Al-Fatihah berkali-kali, kemudian air zam-zamnya diminum. Karena memang air zam-zam sendiri itu berkah. Ma'u zam-zam ala ma syuriba lahu. Rasulullah SAW mengatakan air zam-zam itu tergantung pada niatan dia di saat mau minum. Jadi mau minum niatnya apa? Untuk kesembuhan. Doa dari Abdullah bin Abbas ketika minum air zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da'. Lalu beliau minum air zam-zam itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Lalu beliau minum air zam-zam itu, dan Ibnu Qayyim mengatakan ditambah lagi dengan membaca surat Al-Fatihah berkali-kali. Dan ini sudah saya coba sendiri dan saya sembuh, kata Ibnu Qayyim. Kalau kita nyoba nggak sembuh-sembuh, berarti kitanya yang error, bukan janjinya yang salah. Ya. Alhamdulillah Ustadz. Sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Satu lagi Ustadz. Masya Allah. Ya. Satu lagi nih Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita sholat berjamaah di sholat syir, dalam keadaan syir seperti zuhur dan asar, seperti diketahui kita membaca sebagai makmum, kita membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, ketika saya bergabung berjamaah, saya telat dan sholat sudah mulai tapi belum mulai rakaat pertama, dan saya memulai sholat mengikuti imam. Sebelum saya selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah takbir untuk mulai ruku. Apakah saya harus selesaikan Al-Fatihah saya atau saya ikut ruku Ustadz? Dan kalau saya ikut ruku, sudah dapatkah saya dari rakaat pertama atau saya harus menambah rakaat nantinya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ini juga sama seperti pertanyaan pertama Ustadz. Ada yang belum terjawab nampaknya. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu, maka dia tidak boleh melanjutkan Al-Fatihah.
Jadi kalau memang dia termasuk yang membaca Al-Fatihah dalam sholat yang dikeraskan. Atau yang dimaksud di sini sholat yang tidak dikeraskan. Kemudian dia baca, tapi imam sudah ruku. Maka dia wajib ikut imam dan tidak boleh melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian, apakah rokaat dia yang itu dihitung? Ya, rokaat dia tetap mendapatkan rokaat yang itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa'idha roka'a farka'u. Kalau dia rukuk, rukuklah kamu. Jadi kita nggak boleh. Ya. Kemudian, apakah rokaat dia itu dihitung? Jawabannya dihitung. Apa dalilnya? Man adraka roka'atan minas shalah faqad adraka roka'ah. Siapa yang mendapati rukuk, maka dia mendapatkan satu rakaat itu. Contoh, saya masuk masjid. Ketika saya masuk, imam ini rukuk. Allahu Akbar. Dia rukuk nih imam. Lalu saya baru takbir. Allahu Akbar. Saya takbir, imam rukuk. Kemudian apa kewajiban saya? Saya langsung rukuk, ngikutin imam rukuk. Nah, ketika saya mendapati rukuknya imam, berarti saya mendapatkan rokaat itu. Ya. Nah, apalagi Anda masuk imam masih berdiri, cuman nggak sampai selesai Al-Fatihahnya, ya pasti rokaat itu dapat. Kecuali saya masuk, imam rukuk, Allahu Akbar. Dan saya jalan ke arah shaf, ketika saya mau takbir, imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, saya takbir Allahu Akbar, baru di situ saya tidak mendapatkan rakaat karena imam sudah i'tidal. Ini makna dari hadis Rasulullah SAW, man adraka rakaat faqad adraka rakaat. Siapa yang mendapati rukuk berarti dia mendapati rakaat itu. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas pertanyaannya. Kita masih nampak, Ustadz masih ada berapa lama lagi? Kita masih ada 2 pertanyaan yang masuk. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Siap. Oke, pertanyaan pertama Ustadz. Oke, masih lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Kondisi orang tua khawatir anak hampir murtad. Apa yang harus saya lakukan ikhtiarnya? Apakah boleh di tiap makan minumannya saya bacakan surat Al-Fatihah? Jazakallah khairan. Ya, orang yang salah pergaulan, apa yang harus diperbaiki pada diri anak itu? Pertama, kan fasadnya apa? Rusaknya di sini, kerusakannya. Kerusakan ilmu, ilmunya yang rusak. Berarti pengobatannya apa? Pengobatannya diajarin ilmu. Dikenalkan Islam. Itulah obatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Ini obatnya. Yaitu ilmu. Kenalkan dia tentang Islam kembali. Karena dia mungkin salah ilmunya, rusak ilmunya dia. Ya, ilmunya yang rusak. Kenalkan dia dengan ayat. Maksudnya apa? Ya, ajarkan dia ilmu lagi. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, perdengarkan kepada dia ayat-ayat Al-Quran. Kemudian jauhkan diri dia dari pertemanan-pertemanan yang buruk. Jauhkan dia dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Ya, jauhkan dia dari ilmu-ilmu yang bisa merusak hati dia. Kasih bacaan ilmu, dengarkan Quran, lingkungan, teman. Nah, ini yang harus diperbaiki dari sisi situnya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi pengobatan Al-Fatihah di sini gimana? Dengan mempelajari. Lah kalau Anda baca tetap dia jahil, nggak paham, ya nggak nyembuhin jahilnya dia. Terus bagaimana pengobatan dengan Al-Fatihah di sini? Diajari surat Al-Fatihah. Ini loh, ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Ini adalah ilmu. Sirat mustaqim ini ilmu dan amal. Ini Islam, jalan yang lurus, Quran.
petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Ilmu dipelajari dan diamalkan. Nah, disinilah kesembuhan dia. Kemudian sisi-sisi yang lain, penunjangnya, fasilitas dan sarananya apa? Jauhkan teman-teman dia, lingkungan dia yang buruk. Nah, ini berarti kasih dia teman-teman yang baik, kasih lingkungan yang baik yang bisa menyelamatkan dari penyakit-penyakit ini. Wallahu a'lam. Lanjut lagi lanjut lagi saudara bertanya masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mentadaburi tahiyat awal atau akhir di dalam sholat? Karena ada kalimat salam kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi seolah-olah sedang menceritakan tentang riwayat Isra Mi'raj. Apakah ada hadisnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ini nampaknya sudah minta tolong coba diulangi lagi pertanyaannya. Ini nampaknya sudah agak di luar tema Ustadz. Bagaimana cara kita mentadaburi tahiyat awal dan akhir di dalam sholat? Karena ada kalimat salam kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi, seolah-olah sedang menceritakan tentang riwayat Isra Mi'raj. Apakah ada hadisnya Ustadz? Jazakumullahu khairan katsiran. Ini nampaknya dua pertanyaan Ustadz ini nampaknya Ustadz. Kalau saya cukup Anda memahami makna dari itu, pelajaran yang bisa diambil dari itu cukup. Tidak perlu Anda berpikir ke sana kemari, kayaknya, sepertinya, ini cuman persepsi yang salah aja. Pahami aja makna tasyahud akhir itu apa, dan memahami makna dari doa-doa yang kita baca, itu membantu kekhusyuan kita. Tanpa kita memikirkan yang lain. Kita baca tasyahud nih, kita pahami maknanya. Jangan kita pikirin, itu Isra Mi'raj gimana ya. Nanti, ya ngelamun berarti sholat Anda. Berarti Anda tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, pahami aja maknanya dari bacaan-bacaan itu yang bisa menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Ya, wallahu a'lam. Oke, sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dan juga ini di luar tema nampaknya dari pembahasan kita. Afwan ada lagi ini. Bismillah Afwan, Ustadz di tahiyat awal kita membaca sholawat. Apakah kita membaca sampai fil alamina innaka hamidum majid atau sampai syahadat saja lalu bangkit ke rakaat ketiga? Ini pada tasyahud yang awal. Tasyahud awal boleh dua-duanya. Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh dua-duanya. Boleh sampai sholawat, syahadat, itu syahadat dan sholawat kepada Rasulullah SAW sampai di situ boleh, atau ditambahi dengan dengan sholawat Ibrahimiyah di ujungnya sampai fil alamin hamidum majid sampai ujung selesai juga tidak ada masalah. Ya, dua-duanya boleh. Bahkan kalau sampai selesai kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin ini lebih bagus. Ya, lebih bagus lagi. Siap. Alhamdulillah Ustadz sudah terjawab semuanya. Masya Allah sudah banyak pertanyaan yang tadi dijawab dari sudah banyak jamaah kita yang bertanya, terutama di pertanyaan secara tertulis. Ustadz jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaiannya. Mungkin ada sedikit closing statement Ustadz yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kajian ini. Ya, intinya surat Al-Fatihah ini banyak mengandung keberkahan. Keberkahannya dengan cara apa? Keberkahannya pertama dengan cara membaca, dan yang penting adalah memahami maknanya. Disinilah membaca dan memahami makna inilah yang bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh tadi, kalau hati kita sembuh dengan memahami makna ayat ini, ketika kita paham ayat ini, hati kita akan sembuh, sehat. Ketika hati kita sehat, maka fisiknya akan sehat. Itu maksudnya. Ya. Karena berapa banyak penyakit fisik itu dipengaruhi dari hatinya dia. Ya. Tapi kalau penyakit-penyakit fisik yang lain muncul karena kelebihan, bahasa Ibnu Qayyim kelebihan atau kekurangan, maka itu kembali kepada pengobatan modern atau pengobatan yang versi tradisional. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini adalah mempelajari surat Al-Fatihah, dan itu bisa membersihkan hati kita dan bisa dijadikan bahan ruqyah, bacaan untuk mengobati penyakit seperti apa namanya tadi, kena berbisa, mengobati penyakit apa namanya kayak orang kesurupan, ya, kesurupan, gangguan jin. Nah, ini bisa diobati dengan cara itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman semua. Silahkan mengulang kembali kajian tadi, barusan bisa dilihat di YouTube playlist Bumiku Mengaji, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di 2 pekan mendatang Ustaz ya, di tanggal 17. Maaf 15, maksudnya tanggal 15 insya Allah Ustaz. Kita melanjutkan lagi tafsir surat Al-Fatihah dengan tema keutamaan tauhid, dengan tema kandungan tauhid dalam surat Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semua. Silahkan meninggalkan ruangan kajian ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khair. Ya, wa jazakallahu khairan Ustaz.